Selamat siang. Sudah bisa didengarkan suara saya? Oke, sebelumnya untuk itu ya, untuk yang hari ini kita belajar tentang representasi. Pertemuan kali ini untuk sebelumnya yang kemarin belum sempat mengirimkan tugasnya melalui Microsoft LMS-nya, silakan dilihat di grupnya WA masing-masing. Kemarin sudah saya kirimkan linknya untuk mengumpulkan tugas yang belum sempat dikirimkan. Nah, untuk linknya jika dibuka tidak bisa, silakan nanti menghubungi saya lewat WA langsung saja. Nanti akan saya kasih link istilahnya link alternatif untuk agar bisa dulu. Oke, selanjutnya silakan diaktifkan videonya biar saya juga bisa mengabsen. Oke. Harusnya ini yang hadir semuanya berapa, Rek? Halo? Ada yang bisa menjawab? Ini OTKP 123 dan itu ya, AKL 1, 2 dan 3. Oke, betul. Oke. Yang bergabung masih 109. Yuk, silakan yang lain silakan segera bergabung. Oke, sudah diaktifkan semua videonya. Oke, sudah. Oke, sambil menunggu temennya, untuk hari ini kan harinya hari Jumat, jadi waktunya dipercepat saja. Soalnya yang laki-laki harus Jumatan, yang terpenting juga saya harus Jumatan juga. Jam setengah 12 kan juga harus ke masjid. Jadi sambil nunggu temannya yang belum bergabung, dimulai saja. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, yang belum sempat bergabung atau mungkin nanti tidak bisa bergabung dengan berbagai kendala, bisa kuotanya atau wifi-nya tidak lancar, pertemuan kita kali ini itu akan direkam, jadi nanti akan dikirimkan di YouTube. Nanti apabila belum sempat bergabung bisa membuka rekamannya di YouTube. Oke, saya cek dulu. Silakan dilihat di layar saya. Oh ya, sebelumnya, nah itu ya, jika nanti ada pas penjelasan suara saya kurang jelas, kurang keras, itu ya, langsung saja diingatkan biar pas penjelasan nanti tidak kembali lagi ke awal-awal. Nanti kalau suara saya kurang jelas, mungkin layarnya juga kurang jelas, nanti silakan langsung saja diingatkan. Oke, saya share screen. Oke, kita masuk di sini.
Oke, hari ini kita membahas tentang presentasi yang efektif. Nah, sebelumnya kemarin kan sudah buat tentang eh, pembuatan proposal untuk event organizer. Nah, kemarin kan sudah bikin proposalnya, bikin anggarannya lewat Excel dan bikin PowerPoint atau slide PPT sebanyak 5 sampai 10 slide. Nah, yang sekarang kita review tentang PPT yang sudah dibuat kemarin. Gimana sih kita nanti mau mempresentasikan slide kita agar lebih efektif dan bisa diingat oleh si audiens. Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk PPT sendiri intinya adalah kekuatan sebuah titik. Jadi PPT ini bukan sebuah buku atau video ataupun slide yang berisi tentang banyak sekali informasi di layar. Justru sebaliknya, PPT hanya berisi informasi yang sederhana. Yang sederhana, simple, poin-poinnya saja. Nah, di sini ada istilahnya 4 yang harus diikuti ya ketika kita bikin PPT atau ketika kita mau membuat slide PowerPoint yang ditujukan kepada audiens. Nah, minimal yang harus diikuti ini ada 4. Yang pertama adalah kesederhanaan. Buat PPT-mu lebih sederhana. Jadi tidak penuh dengan tulisan, penuh dengan gambar-gambar yang akhirnya membuat si tulisannya sendiri semakin mengecil. Nah, yang kedua adalah PowerPoint bukan power tulisan. Jadi PowerPoint ini intinya adalah menampilkan poin atau inti-intinya saja yang ada di slide, bukan full tulisan. Nah, itu kalau ada yang bikin slide full tulisan, ya itu berarti kurang benar, perlu diperbaiki. Nah, yang ketiga adalah visual dan verbal. Yang keempat, gangguan dan noise. Oke, saya akan jelaskan satu persatu. Silahkan diperhatikan betul. Nanti kalau ada suara saya yang kurang keras di istilahnya pada penjelasan, silakan segera langsung diingatkan. Oke, yang pertama, kesederhanaan. Jadi buat slide-mu hanya menampilkan informasi yang hanya dibutuhkan. Jadi informasi yang sekiranya bisa dijelaskan dengan penjelasan suara, lebih baik dijelaskan secara jelas lewat ketika kita sedang presentasi di depan. Nah, itu lebih mudah dipahami. Jadi yang ketika si audiens memperhatikan slide-nya, dia hanya akan tertuju kepada titiknya saja atau intinya. Sedangkan penjelasannya dia akan mendengarkan. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya di situ ada sebuah contoh. Nah, di sini ada contoh slide yang berisi tentang effective way to sell presentation. Berarti untuk mengenalkan sebuah produk ada cara-cara yang efektif. Nah, di sini ada satu lembar slide yang berisi judulnya sebelah kiri. Terus di situ ada simbol yang progres ketika istilahnya dia mewakili sebuah progres naik. Nah, yang ditampilkan itu hanya simbol. Nah, untuk mencapai progres agar efektif itu menggunakan apa saja, email, telepon, dengan koran. Nah, penjelasan yang kecil-kecil ini silakan dihapus, cukup dijelaskan lewat verbal atau suara. Nah, seperti itu. Jadi cukup menampilkan judul, simbol-simbol dan tulisan untuk simbolnya itu. Nah, emailnya apa, responnya seperti apa, dan koran yang dimaksud tentang peningkatan progres itu seperti apa, silakan dijelaskan nanti. Misalkan kita menjelaskan tentang effective way to sell presentation. Nah, misalkan seperti itu. Ini hanya sebagai contoh. Oke. Nah, di sini ada full content, dalam artian dalam satu slide itu terdapat banyak sekali informasi. Bisa berupa tulisan,
bisa berupa gambar-gambar, simbol, dan seterusnya. Nah, presentasi yang seperti ini kurang baik. Lebih baik menampilkan hanya titiknya saja seperti sebelumnya. Kalau kita menggunakan full content seperti ini, fokus di si audiennya akan terpecah-pecah atau dibagi-bagi. Dia kadang juga akan fokus di gambar, nanti dia melihat tulisan juga akan fokus di seperti itu. Jadi konsennya akan dihabiskan hanya melihat beberapa informasi yang sebetulnya tidak diperlukan. Lebih baik audien konsentrasi terhadap satu hal dan dia bisa juga mendengarkan. Nah, mendengarkan dari penjelasan si presenternya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Oke. Yang kedua, PowerPoint dibuat untuk menguatkan titik, bukan untuk penjelasan sebuah tulisan. Nah, jadi PowerPoint ini adalah digunakan untuk menguatkan poin-poinnya. Apa sih inti dari yang pengen disampaikan? Nah, intinya apa? Misalkan di sini saya mau menjelaskan tentang 9 event of Nah, di situ ada gain attention dengan simbolnya seperti itu. Inform learner of objective. Jadi setiap simbol dan gambar-gambar ini mewakili tulisan yang diinformasikan. Prior learning, present content, dan seterusnya. Provide feedback, assess perform, enhance retention and transfer to the job. Nah, seperti itu. Nah, ini lebih baik ketimbang kalau kita menuliskan sebuah tulisan yang full seperti ini. Nah, si audien dia hanya akan terfokus membaca, tidak mendengarkan penjelasan. Sedangkan kemampuan audien untuk membaca itu hanya sekitar beberapa detik saja. Dia tidak akan mau fokus lama-lama dengan model slide yang full tulisan seperti ini. Nah, di sini kan terlihat jelas. Slide yang berisi tentang teks akan membuat bosan pemirsa dan menghilangkan ketertarikan mereka. Slide yang dipaksa menjadi dokumen dan seterusnya. Nah, dia hanya akan fokus pada slide yang berisi teks. Udah, cukup. Yang lain dia tidak mau memperhatikan. Nah, seperti itu. Jadi, mending kalau kita mau bikin slide, buat poin-poinnya ini. Dia akan lebih fokus membaca poinnya sambil mendengarkan yang dijelaskan oleh si presenternya. Nah, seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Di sini ada visual dan verbal. Nah, semisal kalau ternyata kita bikin PPT terpaksa tidak menemukan simbol-simbol atau gambar yang mewakili poin-poin kita, atau kita harus menampilkan sebuah tulisan yang seperti ini, lebih baik digunakan memberikan sebuah tanda kepada kata-kata yang dianggap sangat penting. Misalkan di sini judul, ada strategi, ada operasi, dikasih huruf tebal dan garis bawah. Atau nanti di beberapa kata selanjutnya, di kalimat selanjutnya dikasih warna. Nah, pemberian sebuah warna di sini ada hijau dan merah, itu menunjukkan warna sebagai informasi yang negatif dan positif. Kalau yang negatif dia lebih kepada warna merah. Jadi warna merah bisa mewakili posisi informasi yang bersifat negatif. Kalau yang hijau bersifat oke atau seperti itu, positif. Nah, misalkan ada strategi baik dan operasi baik, hasilnya menjadi seorang pemenang. Strategi baik, operasi tidak baik. Nah, tidak baik dengan ada warnanya sebuah merah seperti ini akan menunjukkan, memperkuat bahwa kata tidak baik itu memberikan sifat negatif.
Nah, itu akan lebih mempermudah si audien untuk memperhatikan, memfokuskan terhadap slide yang kita buat. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya gangguan atau noise. Nah, biasanya ada beberapa teman-teman kita yang bikin slide dan ternyata untuk memperindah slide-nya dia menampilkan ke animasi yang mungkin tidak ada hubungannya dengan informasi yang ingin disampaikan di slide. Nah, misalkan di sini saya ambil sebagai contoh ada animasi bergerak-gerak di sebelah kiri dan itu tidak ada hubungannya dengan informasi ini. Nah, itu akan sangat mengganggu si audien ketika dia istilahnya fokus terhadap membaca. Fokusnya sebentar-sebentar sudah diganggu oleh ada sebuah pergerakan yang di sebelah kiri, gerakan di sebelah kiri, ada animasi yang sebelah kiri. Akhirnya fokusnya akan terpecah-pecah. Nah, jadi usahakan ketika kita bikin slide itu mengurangi gambar yang tidak diperlukan, mengurangi animasi yang tidak diperlukan, mengurangi tulisan-tulisan yang tidak menunjukkan inti terhadap informasi yang akan disampaikan. Nah, oke. Sampai sini apakah sudah bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Ada yang mungkin belum jelas? Oke, selanjutnya jika sudah jelas, saya lanjutkan lagi. Nah, di slide selanjutnya adalah gimana sih kita akan melakukan sebuah presentasi yang efektif. Nah, oke, silakan diperhatikan di slide saya. Ya, kemarin kan kita sudah mengirim ya, sudah mengerjakan yang sekalian dengan proposalnya, sudah bikin slide. Di situ kebanyakan sebagian besar slide-nya belum memenuhi prinsip yang sudah saya berikan tadi. Minimal ada 4 yang harus ditaati aturannya. Nah, kemarin kan itu ya, masih ada kan slide-nya yang sudah dikirim? Oke, yang masih ada atau yang harusnya kalau sudah ngirim itu kan ya kopiannya masih ada ya di HP ataupun di laptopnya masing-masing. Nah, silakan slide kemarin dilihat, diperhatikan apakah sudah sesuai dengan prinsip yang sudah saya berikan. Nah, kalau belum silakan diperbaiki. Jadi slide-nya diperbaiki. Pekerjaan kita selanjutnya adalah melakukan video presentasi melalui HP. Dengan cara gimana? Buka slide-nya di HP, selanjutnya rekam layarnya sambil dijelaskan secara detail ke isi slide yang sedang ditampilkan. Nah, jadi kita bikin videonya dengan cara seperti ini, seperti yang ini saya lakukan ya. Istilahnya dibuka slide-nya di slideshow sambil dibuka slide-nya sambil dijelaskan isinya apa, direkam di layarnya. Nah, selanjutnya video hasil rekam layar silahkan diupload di akun YouTube-nya masing-masing. Biasanya kalau sudah punya akun Gmail otomatis punya akun YouTube. Nah, silahkan diupload di akun YouTube-nya masing-masing. Nah, untuk pengirimannya nanti akan dibuatkan link di Office LMS Team. Nah, di situ akan saya buatkan linknya. Silakan yang dikirimkan hanya link YouTube-nya, bukan videonya. Jadi videonya diupload sendiri di akun YouTube-nya masing-masing. Selanjutnya di-share linknya nanti dikirimkan ke LMS Team. Nah,
akan saya buatkan linknya di situ. Oke, sampai sini sudah jelas? Atau mungkin ada yang ditanyakan? Itu semuanya apa yang memperbaiki? Dicek dulu kemarin yang dikirimkan apa sudah sesuai apa belum. Misalkan kalau ada beberapa kan yang menggunakan slide PPT itu masih full tulisan, nah itu diperbaiki. Cukup diambil poin-poinnya saja, dikasih simbol, dikasih gambar secukupnya, tidak banyak-banyak. Nanti kalau sudah selesai dibukakan di layar HP-nya, direkam layarnya sambil dijelaskan. Nah, untuk mengupload di YouTube sebelumnya dicek dulu ya. Jadi apakah suaranya sudah jelas, videonya sudah jelas. Nah, kalau belum jelas silakan diulangi untuk rekaman lagi. Nah, nanti kalau sudah jelas, sudah diupload di YouTube-nya masing-masing, linknya baru dikirimkan ke saya. Seperti itu. Pak, jika slide-nya sudah diperbaiki tidak perlu dikirimkan lagi ya? Tidak, jadi slide-nya tidak perlu dikirimkan lagi. Yang dikirimkan hanya video hasil presentasinya, presentasi mandirinya. Oke. Ada lagi yang bertanya? Pak, saya kok gak paham ya, Pak? Tidak. Pahamnya di mana? Itu ya, Di mana? yang presentasi itu semuanya gitu apa? Presentasinya individu. Ya kan? Kemarin kan sudah bikin slide toh. Ya. Nah, slide-nya dicek dulu. Apakah sudah sederhana, tidak ada noise, terus ada visualnya yang baik, mudah dipahami apa belum? Kalau belum silakan dibuat lagi atau diperbaiki. Kalau sudah diperbaiki, silakan nanti dipresentasikan. Nah, dengan cara gimana? Buka slide PPT-nya lewat HP, dibuat full screen di HP-nya. Nah, selanjutnya silakan sambil dijelaskan isi slide-nya sambil layarnya direkam. Nah, lebih enak menggunakan mikrofonnya menggunakan headset. Gunakan headset untuk merekam suaranya. Nah, video hasil rekaman presentasi tadi sebelum diupload di akun YouTube-nya masing-masing silakan dicek dulu suaranya sudah jelas apa belum. Terus gambarnya sudah jelas apa belum. Kalau semuanya sudah benar, sudah fix, silakan diupload di akun YouTube-nya masing-masing. Nah, setelah selesai di akun YouTube-nya masing-masing, silakan di-share videonya pakai link itu loh, share link. Nah, di situ silakan kirimkan di LMS Team. Di LMS Team. Oh iya, Pak, paham. Ada lagi yang lain? Terakhir, Pak. Oke, waktu pengumpulannya dimulai dari hari ini sampai 2 minggu ke depan, sampai tanggal 2 Oktober kalau tidak salah. Pokoknya tiap Jumat ini, Jumatnya lagi. Berarti kan sekitar 2 minggu ya. Nah, waktunya sekitar 2 minggu. Sebelum itu aja kalau bisa. Kalau bisa diusahakan sebelum itu. Jadi kalau memang dibuat belajar yang lain atau dibuat mengerjakan tugas lain, asalkan tidak lebih mengirimkannya tidak lebih dari ke tanggal 2 Oktober itu lebih baik. Tapi kalau lebih dari 2 Oktober berarti nilainya hanya standar saja. Itu pun tergantung videonya sudah benar apa belum. Kalau belum ya saya kembalikan lagi, suruh bikin lagi. Nah, benar dan tidaknya mudah, asalkan slide-nya sudah sesuai yang saya ini ya sudah dijelaskan tadi, mulai dari kesederhanaannya, terus tidak full ketulisan, terus tidak ada noise-nya, dalam artian gambar-gambarnya hanya yang dibutuhkan saja, informasi yang dibutuhkan saja, terus ada visualnya, terus slide-nya tidak lebih dari 5 sampai 10,
cukup 5 atau sekitar 7-8 boleh, tapi tidak boleh lebih dari 10 slide. Nah terus videonya juga kelihatan jelas, suaranya juga jelas. Nah itu sudah benar. Nah, kriterianya seperti itu. Tapi kalau itu tidak ada, misalkan suaranya tidak jelas, terlalu kecil, ataupun videonya itu ngeblur misalkan, nah itu belum benar. Oke, saya kembalikan lagi untuk diperbaiki. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Oke, silakan. Kalau ada aplikasi yang rekam layar sekalian bisa memunculkan itu wajahnya, boleh. Kalau tidak usah, tidak ada ya tidak usah. Tidak wajib memunculkan ke wajah, asalkan itu ya suaranya jelas. Nah, cuma nanti kalau ada suaranya yang sama, berarti kan tidak mengerjakan sendiri. Nah itu juga akan saya kembalikan. Nah biarpun apa? Boleh, boleh saja. Misalkan kalau menggunakan itu ya laptop ya, di situ ada wajahnya juga kayak ya streaming di YouTube seperti itu, boleh saja. Sebagai contoh kan ada apa? Setahu saya ya belum itu sih, kalau di HP belum apa ya, belum pernah nyoba yang ada mukanya. Saya ada. Oh kalau ada ya enggak apa-apa. Oke, kalau ada ya enggak apa-apa, boleh. Biar nanti juga kelihatan, oh ini yang ngirim ini. Jadi tidak ada yang menjiplak, original jadinya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Pak, Iya? kalau yang sudah sesuai itu berarti PPT-nya tidak usah dibenarkan ya? Iya, tidak usah dibenarkan, langsung saja dijelaskan tentang slide-nya itu, direkam juga. Nah, Ya, terima kasih. oke. Ada lagi? Ya, jadi kita tidak bikin PPT lagi ya. PPT-nya pakai yang proposal kemarin. Isinya semua juga sama. Disamakan isinya dengan yang proposalnya. Misalkan di situ gini ya, kalau buat PPT misalkan menampilkan sebuah latar belakang. Jadi jangan full ketulisan. Nah, diambil poinnya aja semacam 4 apa 5, maksimal 5 lah. 5 poin dibuatkan titik-titik seperti itu, ada simbolnya. Nah, ke penjelasannya boleh sangat panjang, boleh detail. Nah, kalau di PPT-nya tidak boleh full tulisan. Nah, materinya yang dibuat pas bikin proposal kemarin, bahannya. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, sama-sama. Ada lagi? Mungkin ada lagi yang belum jelas? Ya? Oke, silakan segera menghubungi ya kepada yang biasanya siapa yang mengelola akunnya. Nah nanti kalau sampai 2 minggu belum bisa ya kepaksa dikirimkan lagi lewat link yang dibuatkan. Nanti kalau di akhir penutupan tugas tidak ada, tidak bisa tetepan ngasih error ya terpaksa dibuatkan link lagi untuk mengupload. Nanti itu akan di-share di grup WA, akan saya sharekan. Jadi diusahakan dulu ya, kalau bisa segera diperbaiki. Ada lagi yang belum jelas? Mungkin ada yang bertanya lagi? Sebelum diakhiri, ada lagi yang bertanya? Pak, itu harus di HP, Pak. Enggak, bisa di laptop. Nah,
di sini itu ya, ya saya menyarankan HP soalnya sebagian besar siswanya kan tidak punya laptop, punyanya kan HP, jadi digunakan lewat HP. Cuman kalau yang punya laptop malah lebih bagus menggunakan laptop. Nanti kan sudah muncul juga, dimunculkan juga mukanya sambil direkam layarnya sambil dijelaskan. Usahakan kalau punya pakai itu headset ya, mikrofonnya biar suaranya pas direkam lebih jernih atau bisa didengarkan. Ada lagi yang ditanyakan? Nah, jadi mengerjakannya tidak hanya sebatas menggunakan HP ya. Kalau punya laptop ya boleh saja. Ya, sangat boleh. Gimana? Ya hampir sama. Nanti ya dicari aplikasinya buat itu rekam layar, selanjutnya direkam di layarnya, terus sambil dijelaskan. Aplikasinya ya macam-macam kalau itu yang di laptop. Ada yang free juga, ada yang harus beli. Ya disarankan ya yang free aja, tidak usah yang beli. Kalau mungkin susah menggunakan laptop ya bisa menggunakan HP, cukup HP saja juga tidak apa-apa. Ada lagi? Ada lagi yang belum dipahami? Halo? Sudah jelas semuanya? Oke, kalau sudah jelas, ini waktunya sudah jam 11. Mohon maaf kalau mungkin itu ya ada kekurangan yang dari saya sampaikan. Jika nanti ada kurang pahamnya, kurang jelasnya tentang materi yang sudah diberikan ini, bisa juga dilihat di itu ya, di YouTube. Nanti akan saya share di grup WA-nya masing-masing videonya, hasil rekaman hari ini, atau bisa hubungi saya lewat WA kalau memang belum paham dengan tugasnya dan materinya. Oke, sampai sini saya akhiri. Selamat siang. Ya. Yang membuat animasi itu sudah dihapus itu Pak. Sudah tidak ada lagi apa itu? Oh, sudah ada. Bisa dikirimkan. Kalau tidak salah di LMS-nya itu ada. Coba nanti kalau yang Pak, maksudnya apa? tidak ada materi yang Oh, tidak ada. Ya. boleh Ya, boleh dihapus, boleh. dihapus. Oke. Kalau perlu di-download lagi. Betul. Oke, sudah? Tidak ada lagi yang bertanya? Ya. Kalau di PPT-nya itu apa harus ada kayak simbol-simbol gitu atau gimana? Gini, tergantung materinya. Nah, maksudnya informasi yang disampaikan kalau ada gambar yang bisa mewakili informasi tersebut bisa. Kalau tidak ada ya tidak usah. Cukup tulisan yang simple yang mudah dipahami. Cuman jangan full tulisan. Satu layar penuh dikasih tulisan. Nah, pusing nanti yang baca. Pakai yang sederhana aja. Ya, gambarnya tidak wajib. Cuman kalau ada lebih baik. Soalnya kan ketika kita fokus lebih mudah menggunakan sebuah gambar ketimbang tulisan. Itu akan memberikan perbedaan nilai nanti. Kalau dibuat bagus, menarik, apalagi bisa fokusnya bisa lebih bertahan lebih lama, itu malah presentasi yang bagus. Pokoknya yang itu loh, 1, 2, 3, 4 tadi. Nah, sederhana, terus sederhana, terus apa lagi tadi?
sederhana, terus PowerPoint bukan power text, ada visualnya, tidak ada noise. Udah, itu aja. Tidak usah banyak-banyak. Itu aturannya. Oke, ada lagi? Kak mau tanya, Oke. itu videonya minimal berapa menit? Kalau slide-nya antara 5 sampai 10 slide mungkin enggak sampai 20 menit kayaknya. Ya terserah sih, pokoknya ke slide-nya tidak lebih dari 10. Kalau mau menjelaskan sampai ya 1 jam juga enggak apa-apa, boleh saja. Ya tergantung itu isinya. Bukan berarti yang lama itu ya lebih baik ya. Nanti kan ada kriterianya, PPT-nya sudah benar belum, sudah sesuai belum, komunikasinya, bahasanya seperti apa, nah, jelas nggak didengerin. Kalau lama tapi bulet ngomongnya yo nggak baik. Itu aja. Tapi tidak apa-apa kalau memang harus dijelaskan lama, boleh saja. 1 jam, 2 jam, 3 jam boleh. Kan itu diupload di YouTube-nya masing-masing. Oke, ada lagi? Sebelum saya akhiri. Halo? Sudah semua? Mumpung ada kesempatan. Oke, sudah ya. Oke. Kalau sudah silakan yang laki-laki segera bersiap-siap untuk Jumatan yang di wilayahnya diizinkan untuk Jumatan. Soalnya sekarang masih itu ya, masih masa belum aman. Jadi mungkin kalau yang sudah diizinkan Jumatan di wilayahnya silakan Jumatan, kalau belum ya tetap di rumah saja. Oke, jaga kesehatan, jaga pola makan dan seterusnya. Oke, saya akhiri, selamat siang.